Wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi algoritma Euclid ya. Algoritma Euclid ini sama dengan algoritma pembagian yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Sama dengan lemanya ya. Dengan lemma ini jika E dan D adalah bilangan bulat dan E sama dengan DQ tambah R, di mana Q dan R adalah bilangan bulat, sehingga E dan D sama dengan D dan R. Jadi algoritma pembagian kan begini juga, sama saja ya, tidak ada bedanya. Kemarin algoritma pembagian hanya sebagai pengantar saja untuk masuk ke materi FPB dan KPK. Oke, sekarang kita kembali ke sini untuk membuktikan bahwa ED sama dengan D dan R. Pembuktiannya, misalkan E dan D sama dengan S ya, E dan D sama dengan S dan DR sama dengan C. Berarti S sama dengan C ya, berarti S sama dengan C. Karena ED sama dengan S, maka S habis membagi E dan S juga habis membagi D. Kita gunakan seperti ini karena kita menggunakan FEB ya. FEB, faktor persekutuannya terbesarnya. Kemudian dari sini kita akan memperoleh bahwa S habis membagi E, yang ini S habis membagi E, ini S membagi E, dan S habis membagi DQ ya. S habis membagi DQ. sehingga S habis membagi E kurang DQ, jadi S habis membagi D kurang DQ, E kurang DQ ini habis dibagi oleh S. Kemudian atau S habis membagi R juga, seperti itu. Dengan demikian, karena S habis membagi D ya, S habis membagi D dan S juga habis membagi R, maka S adalah faktor persekutuan dari D dan R ya. Jadi S adalah faktor persekutuan dari D dan R. Tetapi karena D dan R sama dengan C ya, jadi D dan R sama dengan C, maka S ini lebih kecil atau sama dengan C ya. Jadi S lebih kecil atau sama dengan C. Ini untuk pertama ya, ini untuk pembuktian pertama. Di sini kita gunakan untuk kurang ya. Selanjutnya pembuktian kedua ya, masih lanjutannya, D dan R sama dengan C, maka C habis membagi D dan C habis membagi R. Seperti itu. Dari sini kita akan memperoleh bahwa C habis membagi DQ ya, C habis membagi DQ, sehingga C ya, C habis membagi DQ tambah R ya, C habis membagi. Kalau sebelumnya kan kurang ya, sekarang ini tambah, jadi DQ tambah R, atau C habis membagi E. Karena C habis membagi E dan C habis juga membagi D, maka C adalah faktor persekutuan dari E dan D. Jadi C-nya itu adalah faktor persekutuan dari E dan D ini. Tetapi karena E dan D sama dengan S ya, maka C lebih kecil atau sama dengan S ya. Karena E dan D sama dengan S ya, maka C lebih kecil atau sama dengan S. Nah, sama tadi pembuktian pertama ya, S lebih kecil atau sama dengan C ya. Jadi dari pembuktian pertama dan kedua diperoleh S lebih kecil sama dengan C dan C lebih kecil sama dengan S, maka S sama dengan C. Dengan demikian bahwa E dan D sama dengan DR. Jadi terbukti bahwa E dan D sama dengan DR. Seperti itu. Contohnya, tentukan FPB dari 30 dan 72. Penyelesaiannya adalah 72 dibagi 30, itu sama dengan 2, sisanya adalah 12. Seperti itu. Kemudian 30 kita turunkan lagi, 30 dibagi 12 ya, dibagi 12 sama dengan 2, sisanya adalah 6. Kemudian 12 dibagi 6 itu ya, 12 dibagi 6 sama dengan 2, sisanya adalah 0. Seperti itu. Jadi FEB dari 30 dan 72 adalah 6. Jadi FEB-nya adalah 6. Kemudian yang ini tadi gambarannya adalah yang ini seperti ini, DQ tambah R ya, DQ tambah R. Untuk 72 ya, untuk yang ini penyelesaian pertama, ini penyelesaian kedua. Ini sangat penting untuk teman-teman pahami
12 sama dengan, itu kan dari sini kan, 12 sama dengan 72 dikurang 30 dikali 2. Ya, sama dengan 12 kan. Selanjutnya, 6 ini kan sama dengan 6, sama dengan 30 dikurang 12 kali 2. Ya, sama dengan 6. Seperti ini. Ini sangat penting. Ini kan tadi, ini kan sama saja ya. Ini kan untuk plusnya, ini kan untuk apa namanya, kurangnya ya. Tambahnya dengan ini kurangnya. Tadi ini tambah, yang sebelumnya kan kurang. Seperti itu, sama saja bahwa menghasilkan S lebih kecil atau sama dengan C, dan C lebih kecil sama dengan S. Atau S sama dengan C. Ini sama dengan ini. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ya, carilah EPB dari 272 dan 1479 dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita akan menyelesaikannya dengan cara tadi yang sama tadi, jadi 1479 dibagi 272 itu sama dengan 5. Sisanya adalah 119. Kemudian ini 272 dibagi 119, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 34. Kemudian 119 dibagi 34 sama dengan 3, sisanya adalah 17. Kemudian 34, ya 34 dibagi 17 sama dengan 2, sisanya adalah 0. Ya, dengan demikian bahwa FVB dari 272 dan 1479 itu sama dengan 17, ya, 17. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut lagi teorema. Teoremanya adalah diberikan R0 sama dengan A dan R1 sama dengan B adalah bilangan bulat sehingga A lebih besar atau sama dengan B dan lebih besar dari 0. Jika algoritma pembagian diterapkan untuk memperoleh RJ sama dengan RJ tambah 1 dan kali kit J tambah 1 tambah RJ tambah 2 untuk J sama dengan 0, 1. 0-nya, J-nya adalah sama dengan 0, 1, 2 sampai N kurang 1. Dan R, N tambah 1 sama dengan 0. Maka A, B sama dengan Rn yang merupakan sisa terakhir dari terakhir yang bukan 0. Jadi sisa terakhir bukan 0. Pembuktiannya A sama dengan Q 1 tambah B tambah R2 ya. Kemudian B Q sama dengan Q2 tambah dikali R2 tambah R3 ya. Kemudian R2 ya. R2 sama dengan Q3 dikali R3 tambah R4 ya. Kemudian sampai seterusnya, ini juga 0 lebih kecil atau sama dengan R2 lebih kecil dari B. Seperti itu sampai seterusnya begitu. Kemudian R kurang N, jadi tadi R kurang N, N kurang 2 ya. Rn kurang 2 sama dengan Qn kurang 1 ya. Qn kurang 1 dikali Rn kurang 1 tambah Rn ya. Tambah Rn, maka 0 ini juga 0 lebih kecil atau sama dengan Rn dan lebih kecil dari N kurang 1. Maka ditemukan bahwa Rn kurang 1 sama dengan Qn kali Rn. Dengan menggunakan lemma 1, maka diperoleh. Jadi lemma yang sebelumnya untuk algoritma tadi, ini ditemukan bahwa A, B sama dengan B kali B, R2. Kemudian ini juga R2 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R3 dan R4 sampai seterusnya. Sampai dengan R2 kurang 1, R2 sama dengan R2, 0 sama dengan Rn, seperti itu. Jadi terbukti tadi ya teorema tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, langkah algoritma. Jadi model penyelesaian algoritma yang tadi ini ya dengan bisa menggunakan seperti ini tabelnya ya. Kita menggunakan tabel seperti ini. Langkah algoritma Euclidean ini seperti ini tadi. Yang pertama dari 84 FPB dari 84 dan 60, berarti 84 bagi 60 sama dengan 1, sisanya adalah 24. Kemudian 60 sama dengan 60 bagi 24 sama dengan 2, sisanya adalah 12. Dan 12 bagi 12 sama dengan 1. Ya. Sisanya adalah, oh bukan, di sini adalah 2. Jadi di sini adalah 2 ya. Jadi salah tulis saja ya. Harusnya sini 24 sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Sisanya adalah 0. Nah, kita asumsikan dengan menggunakan tabel seperti ini, 84 itu sama dengan 60 dikali 1 dikali ditambah 24. Kemudian 60 sama dengan 24
24 dikali 2 ya ditambah 12. Kemudian 24 ya, 24 sama dengan 12 dikali 2 di sini. Ya salah tulis saja ya. Di sini dikali 2. Itu artinya kan 12 kali 2 sama kan 24. Sisanya adalah 0 ini. Yang kita bisa menggunakan menyelesaikan algoritma Euclid dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi FEB-nya, jadi FEB dari 84 dan 60 adalah 12. Ya, seperti itu. Jadi ini tadi salah tulis saja dengan yang di sini ya, harusnya 2 di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut teorema selanjutnya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka A, B sama dengan Sn kali A ditambah Tn kali B. Di mana Sn dan Tn-nya, jadi Sn dan Tn-nya ini adalah urutan Kn menggambarkan secara berulang. Jadi dia akan berulang terus. Jadi ya, bisa sampai berapapun di situ, yang sampai N kan, seperti itu. Di mana S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 0. Ini ketentuannya ya. T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Jadi ini ketentuan. Ini harus dihafal betul ini. S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 0. T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Dan Sj sama dengan Sj kurang 2 ya. Dikurang Kj kurang 1, Sj kurang 1, Tj sama dengan Tj kurang 2, dikurang J kurang 1, dikali Tj kurang 1. Untuk J sama dengan 2, 3, dan sampai seterusnya. Di mana Kj merupakan, jadi Kj-nya ini merupakan hasil bagi algoritma Euclid ketika digunakan untuk menemukan AB. Jadi Kj ini adalah hasil bagi algoritma Euclid untuk menemukan AB. Selanjutnya kita akan meringkas langkah-langkah yang digunakan. Jadi tadi ini seperti ini kita akan gunakan menyelesaikan menyelesaikan algoritma Euclid dengan menggunakan kombinasi linear dengan tadi. Jadi caranya tadi yang ini untuk menyelesaikan kombinasi linear. Kita akan meringkas bahwa langkah-langkah yang digunakan oleh algoritma Euclid yang diperluas untuk menyatakan bahwa 252 dan 198 sebagai kombinasi linear 252 dan 198 dengan menggunakan tabel. Ya, tabelnya seperti ini. Bisa juga dengan cara yang tadi, yang pertama. Jadi 252 ya seperti ini, 198 ya dikali 1 ditambah 54. Ya, begitupun ini 198 sama dengan 54 dikali 3 ditambah 36. Begitupun ini sampai seterusnya. Sampai menghasilkan nilainya adalah sehingga didapatkan FVB-nya ya, seperti itu. Kemudian 54 sama dengan 36 dikali 1 kali tambah 18. Kemudian 36 dibagi 18 ya, 36 sama dengan 18 dikali 2, sisanya adalah 0. Nah, di sini ya, di sini adalah di sini ada angka 4 dan 5 ini. Jadi ketentuannya tadi itu S0-nya adalah 1 dan S1-nya adalah 0. Kemudian ini T0-nya adalah 0 dan T1-nya adalah 1, seperti itu. Kemudian ini untuk menghasilkan ini, jadi ini kombinasi linear untuk menghasilkan, jadi 4 dan min 5 itu adalah kombinasi linear dari 252 dan 198, seperti itu. Dan 18 ini adalah FVB dari 252 dan 198. 18 adalah FVB-nya. Kemudian nilai dari Sj, jadi Sj dan Tj ini 0 sampai 4, 01 sampai 4 sebagai berikut. Jadi ini tadi ketentuannya S0-nya adalah 1, S1-nya adalah 0 ya, dan 0-nya ini adalah
dari T0, T1 sama dengan 1. Ini ketentuannya tadi di materi awal, di materi sebelum, slide sebelumnya. Kemudian kita turunkan untuk menggunakan rumusnya. Ya, kita menggunakan rumusnya S2 sama dengan S0 kurang S1 dikali Q. Ini kan S0, S0-nya berapa? S0-nya kan 1. Oke, S1-nya mana? S1-nya adalah 0. Q-nya berapa? Q-nya adalah 1. Ini adalah pengalinya tadi ya, dari 198. 1 sama dengan 1. Kemudian S3. Ini kan sampai berapapun ya, tergantung ininya nanti di sini ya. Tergantung sampai di mana mendapatkan FVB-nya. Kemudian S3. S3 sama dengan S1 dikurang S2 dikali Q2. Berarti S1-nya adalah 0, S2-nya adalah 1. Ini S2-nya adalah 1 ya. Maka dan Q-nya adalah 3. Kenapa 3 ini? Q dan 3 ini. Berarti 54 tadi ini kali 3 tambah 36 kan 3 sama dengan min 3 ya. Kemudian S4-nya, S4 sama dengan S2. S2-nya berapa? S2-nya adalah 1 ya. Ini S3-nya berapa? Min 3. Jadi 1 dikurang min 3 dikali 1. Ya, hasilnya adalah 4. Jadi Q-nya adalah 1. Kenapa Q1? Ya ini, ya, seperti itu. Kemudian di sini ya sama dengan 4 kan? Berarti di sini tadi ada nilai 4 di sini. Total min 3 sama dengan 4. Di sini ada 5 di sini. 4 di sini, ada di sini min 5. Seperti itu. Untuk ya, selanjutnya T2 sama dengan T0 kurang T1 dikali Q1. T0-nya adalah ini 0 kan 0 ya. T0-nya kan 0. Kemudian T1-nya adalah 1. T1-nya adalah 1, kemudian Q1-nya adalah 1. Berarti min 1. Kemudian T3-nya, T3 ini kan sama dengan T1 dikurang T2 dikali Q2. T1-nya adalah 1, T2-nya adalah ini min 1. Kemudian Q-nya adalah Q2-nya adalah 3. Ini berarti 3 ya. 1 dikurang min 3, ini min 1 dikali 3 sama dengan 4. Kemudian T4. T4 sama dengan T2 dikurang T3 ya dikali Q3 ya. Sama dengan ya, T2-nya adalah min 1, kemudian T3-nya adalah 4 ya, Q3-nya adalah ini. Q3 ini adalah 1. Q3 ini adalah 1 ya. Kemudian jadi min 1, jadi ini kan min 1 tadi, min 1 dikurang 4 kali 1 sama dengan min 5 ya, seperti itu. Min 5. Jadi kombinasi linearnya di sini 4, di sini 5. Jadi kombinasi linear yang untuk 252 dan 198 adalah 4 dan min 5. Ya, 4 dan 5. Itu artinya 4 ya. Itu artinya 18 ini sama dengan ya. Jadi karena ini kan tadi FVB-nya adalah 18. Jadi 18 adalah sama dengan 4 dikali 252 dikurang 5 dikali 198, hasilnya adalah 18. Seperti itu. Ini untuk menyelesaikan apa namanya kombinasi linear ya, kombinasi linear menggunakan tabel seperti ini ya, dengan seperti ini. Ini tadi yang apa namanya slide sebelumnya seperti ini. S2 ini berlanjut sampai seterusnya. Ya, tergantung tadi ini di sini. Selanjutnya kita lanjut ke teorema selanjutnya. Terima kasih ya. Nanti dilanjutkan di slide selanjutnya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.